Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Dinamika Kelompok, kami akan mempresentasikan modul 7 tentang pembentukan dan pertumbuhan kelompok. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aurin Triksi Ivena. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan belajar 1. Dan dua partner saya, yaitu Fajar Dwi Handoko yang akan mempresentasikan kegiatan belajar 2, dan Fiona Dwi Astuti yang akan mempresentasikan kegiatan belajar 3. Kami dari Prodi Agribisnis Perikanan Universitas Terbuka Purwokerto tahun ajaran 2020/2. Capaian pembelajaran. Diharapkan setelah kegiatan presentasi ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang tahap-tahap pertumbuhan kelompok, proses pembentukan kelompok, serta konsep dan teori pendukung dalam pertumbuhan kelompok. Di dalam modul 7 tentang pembentukan dan pertumbuhan kelompok, terdiri dari 3 kegiatan belajar. Di antaranya, kegiatan belajar 1, pembentukan kelompok, di mana isi materinya tentang pentingnya pembentukan kelompok, proses dan tahap pembentukan kelompok, syarat-syarat bekerjasama dalam kelompok. Kemudian di kegiatan belajar 2, tahapan pertumbuhan kelompok, akan membahas tentang tahap-tahap pertumbuhan kelompok, contoh proses pertumbuhan kelompok, dan manfaat berkelompok. Yang terakhir, kegiatan belajar 3, konsep dan teori pendukung dalam pertumbuhan kelompok, akan membahas tentang konsep pertumbuhan kelompok dan teori pendukung pertumbuhan kelompok. Oke, langsung saja kita ke kegiatan belajar 1, yaitu tentang pembentukan kelompok. A. Pentingnya pembentukan kelompok. Pendekatan kelompok dalam implementasinya banyak digunakan dalam program-program pembangunan masyarakat desa, dalam implementasi program pembangunan masyarakat desa yang bertumpu pada model pemberdayaan masyarakat miskin. Melalui kelompok itu, diharapkan masyarakat mampu mengatasi kemiskinannya. Dasar pembentukan kelompok di Indonesia ialah untuk mempercepat proses pembangunan, terutama masyarakat desa. Mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang dikelola oleh departemen atau kementerian teknis, atau dalam bentuk kerjasama. Saleh 2011. Menurut Maunder tahun 1972, penggunaan pendekatan kelompok sebagai strategi pembangunan pedesaan diawali ketika Bank Dunia memperkenalkan suatu sistem penyuluhan baru yang dikenal dengan nama Training and Visit, sistem latihan dan kunjungan, atau sistem laku. Upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, khususnya wanita tani, dibentuklah kelompok wanita tani. Apa itu kelompok wanita tani? Kelompok wanita tani adalah perkumpulan wanita-wanita tani di suatu wilayah tertentu yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Kelompok dalam masyarakat pedesaan dibedakan menjadi 2, yaitu kelompok sebagai organisasi sosial masyarakat tradisional dan kelompok sebagai strategi pembangunan pedesaan. Kelompok tradisional itu memiliki fungsi untuk mengatasi masalah yang muncul pada suatu saat, tolong-menolong atau resiprositas, imbal jasa, dan gotong royong. Yang termasuk ke dalam kelompok tradisional adalah kelompok Sinoman dari Jawa Tengah, Aron dari Batakaro, Mapalus Kobeng dari Manado, Paketan dari Jawa Barat, Sarawan dari Tanah Toraja, Subak dari Bali, Lumbung Putih Nagari dari Sumatera Barat. Kemudian kelompok strategi pembangunan berfungsi untuk media informasi pembangunan, menyebarkan inovasi, mengefisienkan kerja penyuluh dengan mengandalkan tatap muka, sistem pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, mempermudah upaya alih teknologi, meningkatkan pendapatan anggota kelompok sehingga tercipta kesejahteraan ekonomi. Yang termasuk
ke dalam kelompok strategi pembangunan ialah kelompok tani, wanita tani, pemuda tani atau taruna tani, kelompok peternak, kelompok nelayan, kelompok pekebun atau peladang, kelompok pengusaha mikro atau kecil atau UMK, kelompok belajar paket A dan kejar paket B, kelompok akseptor, kelompok pencapir atau kelompok pendengar, pembaca, pirsawan, kelompok P3A atau mitra cai atau petani pemelihara pemakai air irigasi, Pokmas IDT atau kelompok masyarakat impres desa tertinggal, dan kelompok PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga. Yang B, proses dan tahap pembentukan kelompok. Menurut Saleh 2011, proses terbentuknya kelompok diantaranya adalah dikarenakan adanya kesadaran individu akan keterbatasan kemampuan diri untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya dan untuk mencapai segala yang diinginkannya. Kemudian, dikarenakan adanya kesadaran individu tentang adanya kesamaan antara kebutuhan atau keinginannya dengan kebutuhan atau keinginan individu lain. Kemudian dikarenakan adanya pengertian individu bahwa kemampuan bersama itu lebih besar dibanding kemampuan individu secara sendiri-sendiri. Kemudian dikarenakan adanya kebutuhan individu untuk berbagi perasaan, pengetahuan, dan pengalaman dengan individu lain. Yang terakhir dikarenakan adanya dorongan individu untuk bersama dengan individu lain, karena mereka adalah makhluk sosial. Adapun proses pembentukan kelompok terdiri dari 6 tahap, yaitu tahap perkenalan. Tahap perkenalan merupakan cara saling kenal di antara orang yang ingin berkelompok. Istilahnya, tak kenal maka tak sayang. Kemudian tahap yang kedua, kesepakatan mengenai tujuan. Tujuan yang disepakati oleh semua anggota kelompok terrefleksi dalam bentuk perasaan optimis keseluruhan anggota dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Tahap yang ketiga, yaitu penghayatan tentang situasi kelompok. Saat anggota mulai menyadari bahwa hasil yang dicapai kelompok belum sepenuhnya memenuhi tujuan yang mereka sepakati, maka tujuan perseorangan dari setiap anggota kelompok mulai bermunculan dan kemungkinan saling bertentangan. Karena itulah pencapaian tujuan kelompok yang telah disepakati merupakan inti orang-orang yang mau bekerja sama dalam kelompok. Tahap yang keempat yaitu keterbukaan. Dimunculkan oleh anggota kelompok dan dicirikan dengan adanya penampilan sifat asli dari setiap anggota kelompok yang terlihat dari cara-cara penyampaian perasaan mereka yang sebenarnya terhadap pelaku anggota yang lain. Tahap yang kelima yaitu saling menerima dan menghargai. Pada tahapan ini, setiap anggota kelompok yang telah agak lama berkelompok mulai menyadari bahwa mereka memang memiliki perbedaan dan mulai pula menerima perbedaan itu sebagai kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dan harus diterima serta dapat menghargai setiap perbedaan yang mereka miliki. Tahap yang keenam yaitu komitmen bersama. Itu merupakan kunci fundamental atau inti dalam membentuk kelompok atau tujuan kelompok. Komitmen adalah pedoman dan arah mengapa orang-orang bersepakat untuk bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang C, syarat-syarat bekerja sama dalam kelompok. Apa itu kerjasama? Kerjasama itu adalah inti kedinamisan kelompok yang menyemangati dan menimbulkan energi kelompok untuk eksis dan berjaya. Kerjasama yang dijiwai oleh semangat kemitraan menjadi unsur prioritas yang harus diikuti dan dipedomani secara serius, guna untuk memperoleh kerjasama yang baik dan serasi serta harmonis. Seseorang atau sekelompok orang yang ingin melakukan kerjasama melalui kelompok perlu mengikuti tahap pemikiran berikut. Yang pertama, pemahaman diri.
Pemahaman tentang potensi diri akan membantu menentukan pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama, pada bidang apa, untuk berapa lama, dan dalam kondisi yang bagaimana. Kemudian yang kedua yaitu pengenalan lingkungan, yaitu cara yang dapat membantu seseorang atau sekelompok orang untuk menentukan pilihan, yaitu ikut terlibat atau tidak ikut terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut. Acuan yang digunakan adalah potensi diri yang dimiliki. Yang ketiga yaitu penyesuaian diri. Sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena orang-orang yang terlibat dalam suatu kegiatan kerjasama biasanya merupakan kumpulan orang yang tidak homogen, baik dalam karakteristik personal, karakteristik psikologi, maupun karakteristik sosial. Perbedaan ini tentunya akan menimbulkan perbedaan dalam cara-cara bertindak dan bersikap terhadap sesuatu hal yang harus diputuskan secara bersama. Dan yang terakhir, keterbukaan, yaitu setiap orang yang terlibat dalam suatu kegiatan kerjasama harus mau dan mampu untuk memiliki sikap saling memberi dan menerima atau take and give, yang juga merupakan modal dasar menuju kebersamaan dan kesetaraan diri. Apabila tahap pemikiran tersebut telah dibentuk, maka kerjasama melalui kelompok akan berjalan dengan baik dan akan terbentuk dengan baik pula.